Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Syaputra. Saya mahasiswa jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau. Sekarang sedang melaksanakan penyelesaian tugas mata kuliah seminar kriminologi, di mana saya akan memaparkan mengenai proposal dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Pemalsuan Identitas. Latar belakang. Kejahatan yang terdapat di masyarakat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan dilihat dari jumlah kerugian negara. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi masyarakat dan berbagai macam modus operandi lainnya. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk modus penipuan. Persoalan kejahatan dalam bentuk penipuan yang dijumpai masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk penipuan, mulai penipuan kecil-kecilan sampai dengan penipuan yang berskala besar. Saya akan melanjutkan ke latar belakang yang selanjutnya. Seperti kasus penipuan dengan modus memalsukan identitas, itu banyak terjadi. Di sini saya akan menjelaskan yang terjadi di daerah Pekanbaru. Pelaku berinisial HD dengan modus mengiming-imingi akan membangun sebuah rumah idaman kepada para korban, mau mengeluarkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada pelaku. Itu adalah modus yang dilakukan oleh inisial HD kepada korbannya. Saya lanjut ke pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian yang tadi saya sampaikan dan saya paparkan, maka dapat diidentifikasi masalah pada proposal ini. Yang pertama, apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dalam modus pemalsuan identitas yang terjadi di Kota Pekanbaru? Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan yang dapat aparat penegak hukum lakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus pemalsuan identitas tersebut? Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Berdasarkan pokok bahasa di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis. Jadi dari tujuan saya memaparkan proposal ini itu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas. Kemudian yang kedua, upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan identitas. Yang tadi adalah dua tujuan kenapa saya mengangkat judul ini, dan nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian studi kepustakaan. Pertama, saya menggunakan konsep analisis, di mana analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui sebab musabab, duduk perkatanya dan sebagainya. Kemudian konsep kriminologis. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis. Memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab artinya gejala tersebut dengan cara apa adanya. Kemudian konsep penipuan. Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan berbohong yang melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau kebohongan lainnya, membujuk orang lain menyerahkan barang sesuatu. Kemudian konsep penipuan. Pemalsuan identitas adalah perbuatan penyalahgunaan keadaan khusus seorang atau jati diri seseorang. Jadi dari 4 konsep tadi adalah studi kepustakaan yang saya gunakan nantinya dalam pembuatan proposal maupun lanjutan dari judul tersebut. Landasan teori.
Di sini saya memiliki landasan teori itu tentang, atau teori yang saya ambil adalah differential association, yaitu asosiasi yang berbeda yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari, learning process. Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar. Pada perkembangannya, teori ini mendapat dua versi, yaitu dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua diketahui yaitu pada tahun 1947 ini cukup sering digunakan sampai saat ini. Kenapa saya menggunakan landasan teori differential association? Karena di sini sang pelaku dia menganggap perbuatannya itu memang salah, namun dia mempelajari situasi yang ada, di mana sebelumnya sang pelaku itu tidak mengetahui cara-cara tentang melakukan penipuan, tapi dia belajar. Jadi dari prosesnya belajar yang mendapatkan ilmu, kemudian di sini dia menganggap ini adalah tingkah laku yang non kriminal bagi sang pelaku tadi. Makanya menurut saya penulis, landasan teori yang tepat untuk judul ini adalah differential association. Kemudian saya lanjutkan ke kerangka pemikiran. Yang pertama, adanya kejahatan. Tentu dalam sebuah kasus, terutama kasus penipuan ini, adanya suatu kejahatan. Nantinya ini akan dikembangkan melalui teori differential association. Dengan teori ini nantinya diharapkan bisa membantu penulis dalam menyelesaikan proposal yang ada. Kita lanjut ke kerangka pikiran selanjutnya, yaitu ke Polresta Pekanbaru. Di sini adalah studi kasus tempat saya mengambil masalah dan juga mendapatkan bahan untuk saya jadikan menjadi proposal. Kemudian selanjutnya kejahatan pemalsuan identitas. Itu adalah kejahatan yang sendiri, di mana telah saya kembangkan tadi dari Polresta Pekanbaru. Selanjutnya lagi diharapkan dari proposal atau nantinya skripsi yang ada, ini terciptanya efek jera bagi pelaku. Saya lanjutkan metode penelitian. Pada metode penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dua metode itu saya anggap efektif dalam penyelesaian kasus yang ada, terutama pada proposal saya. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada kajian lapangan atau ilmu hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Jadi dua metode ini saya anggap sangat cocok, di mana bisa menyelesaikan nantinya proposal hingga skripsi selanjutnya. Kemudian saya lanjutkan pada lokasi penelitian. Di sini lokasi penelitian saya tempatkan guna untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dalam penelitian ini. Maka lokasi peneliti angkat akan dilaksanakan di Polresta Pekanbaru, di mana nantinya sang pelaku itu ditahan, dan juga informasi banyak kita dapatkan dari pihak kepolisian, terutama dari Polresta atau Resort Pekanbaru. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi kepustakaan, library research. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kasus terkait. Jadi, studi kepustakaan
saya ambil selaku penulis di sini. Jadi ketika nantinya saya mendapat dalam bentuk kasus-kasus atau metode-metode lain dalam penyelesaian ini, jadi pengumpulan data dan sebagainya itu saya ambil saya ambil dengan studi kepustakaan. Terlebih tentunya penulis butuh banyak cara-cara dalam penyelesaian kasus ini, makanya studi kepustakaan saya anggap hal yang tepat. Kemudian studi lapangan, field research. Jadi studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap memberikan informasi atau mengenai kasus terkait. Jadi studi lapangan itu sang penulis langsung terjun ke lapangan nantinya dan juga melakukan beberapa wawancara dan sebagainya. Hal ini dilakukan penulis guna mendapatkan data yang lebih akurat di lapangan mengenai kasus tersebut. Kemudian narasumber penelitian. Pertama, anggota Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru berjumlah 2 orang. Kemudian 2, korban tindak pidana dengan modus pemalsuan identitas berjumlah 1 orang. Kemudian yang ketiga, dosen kriminologi Universitas Islam Riau sebanyak 1 orang. Jumlah narasumber penelitian nantinya itu sekitar atau kurang lebih 4 orang. Jadi di sini narasumber pasti yang memang penulis ambil sebagai kutipan nantinya di dalam judul yang ada dan dibuat oleh penulis. Namun ketika nantinya di lapangan mungkin saja ada data-data yang penulis dapatkan di lapangan di luar daripada narasumber yang ada, itu nantinya bisa narasumber cantumkan. Namun narasumber keempat orang yang penulis buat ini adalah narasumber pasti yang nantinya yang menjadi masukan bagi penulis dalam penyelesaian judul ini. Terima kasih. Sekian adalah pemaparan proposal saya yang sudah saya paparkan kepada seluruh kawan-kawan, seluruh dosen, terutama dosen mata kuliah seminar kriminologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah. Saya Rizky Syaputra. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.